Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Sekarang kami mempelajari kitab Lukas dan kita sudah sampai pada pasal yang ke-9. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti studi ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, silakan kontak kami. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati-Mu. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa ide utama dalam pasal 9 ini? Ada paling sedikit 7 ide utama. Dalam ayat pertama, kita melihat pengutusan ke-12 murid. Mulai dari ayat 7, kita melihat kebingungan Herodes. Mulai dari ayat 10, kita menemukan sebuah mujizat yang adalah mujizat yang terpopuler, memberi makan 5.000 orang. Laki-laki. Setelah itu dari ayat 18, pengakuan Petrus tentang Kristus dan perkataan yang Kristus katakan sesudah itu tentang perlunya mengikuti Dia dan harga untuk menjadi murid. Nanti di ayat 28 kita melihat insiden Yesus dimuliakan. Lalu dari ayat 37 kita melihat penyembuhan seorang anak laki-laki dengan roh najis. Lalu mulai dari pertengahan ayat 43 kita melihat peristiwa-peristiwa dalam perjalanan menuju kayu salib. Semua itu bicara kepada kita tentang beberapa ide yang Kristus katakan kepada para murid dalam perjalanannya ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, dan dalam perjalanan ada percakapan di antara mereka. Baik, ide pertama adalah dari ayat 1 sampai 6, mereka berbicara tentang mengutus ke-12 murid. Ya, Saya ingin mendapatkan sebuah pengajaran dan sebuah komentar. Apakah itu satu-satunya misi dalam Injil Lukas, atau adakah misi-misi yang lainnya? Apakah perbedaan antara misi ini, jenisnya, tujuannya, dan juga niatnya? kita akan membaca paling sedikit tentang sebuah misi lain dalam pasal 10. Ia mengutus 70 orang lainnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak pekerjaan dan masih banyak. Sampai saat ini pekerjaan Tuhan itu sangat banyak. Dibutuhkan para pekerja. Kita ingat bahwa Tuhan berkata sebelum misi ini, menurut Matius, ia berkata kepada para muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Dan itulah kondisinya sampai sekarang. Tuaian benar-benar banyak, tapi pekerjanya sedikit. Namun Anda perhatikan bahwa ketika ia mengutus, Alkitab berkata bahwa ia memanggil, jadi panggilan datang dari Tuhan. Ia memberi mereka kuasa dan otoritas. Ia tidak hanya memanggil, tapi ia juga memberikan kuasa dan otoritas. Lalu akhirnya ia mengutus mereka. Jadi kita harus melakukan seperti yang Yesaya lakukan sebelumnya ketika ia berkata, ini aku, utuslah aku. Jadi pertama-tama panggilan, Ya, kemudian penyediaan kuasa ilahi, benar, lalu baru misinya. benar. Apa perbedaan antara misi ini dengan misi dalam pasal 10? Misi ini adalah untuk ke-70 orang. Karena seperti sudah kami katakan bahwa pekerjaannya terlalu banyak, sehingga ke-12 murid tidak mampu menyelesaikannya. Kita akan lihat bahwa mereka kembali dalam pasal ini, di ayat 10 menceritakan pada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Dan tampaknya Tuhan merasa bahwa misi itu membutuhkan lebih banyak pekerja, sehingga ia mengutus 70 orang lainnya. Beberapa orang suka menghubungkan antara misi ke-12 murid dengan ke-70 orang. Dengan apa yang kita baca di akhir Kitab Keluaran pasal yang ke-15. Ketika mereka tiba di Elim, ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Kita dapat melihat 12 mata air dan 70 pohon kurma sebagai sebuah gambaran dari 12 rasul, lalu 70 rasul. Adalah baik untuk menghubungkan kitab satu dengan kitab lainnya di Alkitab. Ya, Setelah misi ini, semua orang pasti sudah ya, mendengar kabarnya, itu sudah sampai ke semua orang. ya, Kabar itu telah sampai ke Herodes. ya. Jadi Alkitab berkata dari ayat 7 sampai 9, Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas.
Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Mengapa ia cemas dan apa kaitannya hal ini dengan Yohanes? Tentu ini tidak ada kaitannya dengan Yohanes karena Yohanes sudah mati. Juga ketika Yohanes masih hidup, ia tidak mengadakan satu tanda ajaib apapun seperti yang kita pahami dari Injil Yohanes pasal 10. Namun itu adalah hati nurani yang terbebani. Kita tahu bahwa Herodes membunuh Yohanes Pembaptis dan ia pasti mendapat berbagai mimpi buruk di malam hari. Dan pada faktanya orang yang khususnya punya kejahatan pembunuhan, musuh terbesarnya adalah hati nuraninya menyiksa dia dan tidak membiarkan dia tenang sama sekali. Apa yang disebut dalam ayat 9 menarik perhatian. Ia atau Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus, namun Tuhan tidak memenuhi keinginannya. Karena kita membaca tentang seorang lain dalam Injil Lukas pasal 19 yang adalah Zekeus. Ia berusaha untuk melihat siapa Yesus itu. Kristus bukan hanya membiarkan dia menikmati hal ini, tapi ia juga masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dalam ayat 10, ia memberitahu kita kepada siapa para rasul memberikan laporan tentang misi mereka. Ya. Dikatakan, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Mohon komentar Anda yang ditujukan kepada setiap orang yang melayani, kepada siapakah ia harus memberikan laporan? Seperti yang kita pahami bahwa mereka menerima perintah tentang misi mereka dari dia, dari Kristus. Dan saat mereka kembali kepada Kristus, memberitahu dia segala yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Dan ini adalah sebuah pelajaran bagi setiap orang yang melayani. Anda tidak menerima misi dari sembarang orang atau dari dirimu sendiri, namun Anda menerimanya dari Tuhan. Lalu ketika Anda kembali dengan bawa laporan, jangan menyajikannya kepada seseorang atau kepada suatu organisasi, atau kembalilah kepada Tuhan dan beritahukanlah kepadanya tentang apa yang Anda lakukan di sepanjang misi itu. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita tahu bahwa mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan atau menyembuhkan penyakit, tapi memiliki makna spiritual, tujuan spiritual. Apa makna spiritual atau tujuan spiritual dari mukjizat memberi makan 5.000 orang? Silakan Saudara Yosef. Kita perhatikan bahwa ini satu-satunya mujizat yang disebut dalam keempat Injil. Itu disebut dalam Matius pasal 14, dalam Markus 8, Lukas 9, dan dalam Yohanes 6. Mengapa itu disebut dalam keempat Injil? Karena sesungguhnya itu memberitahu kita tentang kemuliaan Kristus seperti yang disebut dalam keempat Injil. Kita ingat dalam Yohanes 6 ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi itu menyikapkan bahwa ia adalah sang nabi. Juga mereka ingin bawa dia secara paksa untuk menjadikan dia raja. Namun ia memisahkan diri, ini adalah dalam Yohanes 6. Sebab itu hal itu menyikapkan bahwa ia adalah sang raja. Terlebih itu menunjukkan bahwa ia adalah manusia yang penuh belas kasihan dan pemurah, yang menaruh belas kasihan dan mengasihani mereka yang membutuhkan makanan. Akhirnya itu menyikapkan bahwa ia adalah Allah yang bermanifestasi dalam wujud manusia, karena ia telah menjadikan ada dari ketiadaan. Maksud saya ketika Tuhan menyembuhkan seseorang, ia membuatnya pulih seperti sedia kala, ia mengembalikan hal-hal menjadi seperti sebelumnya. Namun di sini ia menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, ketika kita baca bahwa 12 keranjang makanan yang tersisa. Untuk memahami arti dari mujizat ini, kita harus melihat Injil Yohanes, yang menyebut mujizat ini sebuah tanda ajaib dan tanda ajaib selalu memiliki sebuah arti dan makna. Dalam Yohanes 6, selebihnya dari pasal itu, ia memperlihatkan pada kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup kekal yang akan diberikan pada anak manusia kepadamu. Ketika Kristus berinkarnasi dan turun dari surga ke bumi, inilah roti itu. Saat ia pergi kayu salib dan mati bagi kita, inilah roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Lalu, bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dari sini kita memahami bahwa makna dari mujizat ini adalah Kristus yang berinkarnasi, yang telah mati dan telah naik ke tempat ia berada sebelumnya. Dan siapapun yang menerima ide-ide saya, sebutkanlah ini. Menerima pribadi Kristus yang berinkarnasi, yang telah mati di kayu salib dan turun dari surga, ia memperoleh hidup yang kekal. Benar, dan ikan selalu mengacu kepada kebangkitan, keluar dari air.
kebangkitan. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus. Benar. Baik, terima kasih. Ia memberitahu kita dalam ayat 18, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya pada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Silakan komentari tentang siapakah Kristus itu, menurut pertanyaan Kristus tentang dirinya sendiri dan jawaban-jawaban yang ia terima. Kita perhatikan dalam ayat 18 bahwa Kristus pada waktu itu sedang berdoa, dan ini adalah kali keempat. Menurut Injil ini di mana dikatakan bahwa Kristus berdoa 7 kali. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang saya sebut pertanyaan yang terpenting. Adalah mungkin bahwa Anda tahu banyak hal tentang banyak hal, namun jika Anda tidak mengenal Kristus, lalu Anda tidak tahu apapun. Itulah sebabnya Kristus bertanya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Dan jawaban orang banyak pada umumnya adalah bahwa dia adalah salah seorang dari nabi-nabi. Dan sampai hari ini, sejumlah besar orang berkata tentang Kristus bahwa ia hanyalah seorang dari nabi-nabi. Namun pada faktanya, ketika Petrus menjawab dan berkata, Mesias dari Allah. Arti dari Mesias dari Allah adalah manusia yang di tangannya kehendak Tuhan akan terlaksana. Ia tidak hanya datang untuk berkata, beginilah firman Tuhan, tapi ia juga datang untuk aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Semua nabi, kalau boleh saya mengatakannya, datang lewat air. Dan air artinya firman Allah. Semua nabi berkata, beginilah firman Tuhan. Kristus tidak sekedar datang lewat air, hanya menurut 1 Yohanes pasal yang kelima, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Jadi Kristus adalah satu-satunya yang menawarkan dirinya sebagai korban persembahan. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itu sebabnya ini adalah jawaban yang tepat. Mengetahui bahwa ia hanyalah salah seorang dari nabi-nabi tidak akan membantumu. Namun mengetahui bahwa ia adalah Mesias dari Allah, dan kehendak Tuhan akan terlaksana di tangannya, bahwa ia akan diserahkan karena pelanggaran-pelanggaranmu, dan dibangkitkan karena pembenaranmu. Itulah yang memberimu berkat yang sesungguhnya. Kristus selalu membuat suatu keterkaitan antara dua informasi. Informasi pertama adalah tentang siapa Kristus, informasi kedua adalah tentang apa yang Kristus lakukan. Ya. Anda selalu berkata bahwa ini adalah sebuah pertanyaan yang diulang sampai sekarang. Tidak satupun dari para nabi, tetapi ia adalah Mesias dari Allah. Benar. Setelah ini, ia memberitahu kita apa yang akan dilakukan anak Allah. Ya. Akan seperti apa pekerjaannya? Hanya sekedar mengadakan mujizat lalu ia meninggalkan bumi tanpa disalibkan? Atau haruskah ia datang lewat air dan darah? Di manakah ia berkata di sini bahwa ia harus datang lewat darah? Bahwa ia harus pergi untuk disalibkan? Pada faktanya keseluruhan temanya berbicara tentang salib Kristus. Dan sebenarnya jika Kristus datang dan melakukan 2 kali lipat mujizat dan tanda ajaib dari apa yang pernah ia lakukan, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat seperti yang ia beritahu pada kita dalam Yohanes 12. Namun Kristus tidak datang untuk maksud ini. Namun Kristus datang untuk mati bagi kita. Orang tidak memahami bahwa Kristus akan mati. Tetapi misalnya dalam ayat 22, ia mengatakan itu, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ketika kita sampai pada peristiwa di mana Yesus dimuliakan dan disebut sesudah itu, kita akan menemukan bahwa topik percakapannya di atas bukit di mana Yesus dimuliakan di hadapan Musa dan Elia bukanlah tentang masuknya dia ke Yerusalem, melainkan tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem, dan ini berarti karya di kayu salib. Jadi tujuan dari inkarnasi bukanlah hanya untuk mengadakan berbagai mujizat. Ia tidak harus turun dari sorga untuk mengadakan mujizat. Dia bisa melakukannya dari sorga. Benar Namun sekali. ia harus naik ke kayu salib. Tepat. Setelah berbicara tentang salib, ia berbicara tentang mengikut dia. Apakah harga bagi mereka yang mau mengikut dia?
Bagi dia, ia punya kayu salib di hadapannya. Dan juga bagi para pengikutnya, mereka punya kayu salib di depan mereka. Itu jelas dalam ayat-ayat misalnya dari 23. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu artinya siap untuk mati setiap hari. Memikul salib artinya Anda memisahkan diri dari hidup ini karena Anda tidak peduli lagi dengan hidup ini. Karena Anda memikul salib dan Anda akan disalibkan di atasnya. Anda melakukan ini setiap hari, artinya bahwa Anda sudah selesai dengan hidup ini. Namun siapapun yang menyelamatkan dirinya dari kematian ini, kematian dari seorang martir, hasilnya adalah ia akan kehilangan kekekalannya. Bukan orang bodoh yang menyerahkan apa yang tidak dapat ia pertahankan untuk memperoleh apa yang tidak dapat hilang daripadanya. Mohon komentar tentang ayat 26. Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Dari sudut pandang manakah kemuliaan yang Kristus bicarakan tentang dirinya? Siapakah Kristus menurut pernyataannya di sini? Ketika ia berkata, apabila ia, anak manusia, datang kelak dalam kemuliaannya, apakah manusia pada umumnya memiliki kemuliaan? Tentu saja. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Benar. Namun anak manusia sebagaimana kita pahami dari Daniel pasal 7 ayat yang ke-14, lalu diberikan padanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja, maka orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Anak manusia adalah sebuah nama yang tidak hanya menandakan kemanusiaan Kristus. Tentu saja itu menandakan hal tersebut, namun itu juga menandakan keilahian Kristus. Ayat-ayat dari 28 sampai 36 menjelaskan kepada kita dan menjabarkan suatu peristiwa yang penuh kemuliaan di atas bukit kemuliaan. Ya, Ketika Yesus berada di sana bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ia berubah rupa. Kilasan tentang kemuliaan dan Musa serta Elia menampakkan diri pada mereka. Mohon jabarkan tentang ini dan tentang peristiwa manakah hal ini berbicara? peristiwa ini melukiskan kepada kita sebuah prediksi tentang apa yang akan terjadi ketika Kristus memerintah. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapanya. Seperti apakah peristiwanya pada saat itu? Akan ada dua ranah surgawi dan ranah duniawi. Maksud Anda dalam kerajaan 1000 tahun? Dalam kerajaan 1000 tahun Oke. dalam pemerintahan Kristus selama 1000 tahun. Akan ada sebuah ranah surgawi yang Kristus sebut dalam Matius 13 kerajaan surga. Dan sebuah ranah lainnya di bumi yang Kristus sebut juga di dalam Matius 13 kerajaan anak manusia. Banyak orang bingung. Mereka berkata setelah kita pergi ke surga, kita akan turun dan memerintah di atas bumi. Sebenarnya kita akan memerintah di atas bumi dari ranah surgawi. Dan inilah kerajaan surga yang kita lihat sebuah gambarannya di sini diwakili dalam diri Musa dan Elia. Kristus dalam kemuliaannya, wajah Kristus bercahaya seperti matahari. Musa dan Elia menampakkan diri bersama dia dalam kemuliaan. Sebuah gambaran tentang orang-orang di surga. Musa mewakili mereka yang telah mati dan dibangkitkan dari kematian. Elia mewakili mereka yang akan diangkat tanpa mengalami kematian. Jadi ketika Kristus memerintah, akan ada lingkaran kerajaan Bapa yang terdiri dari dua grup, yang dibangkitkan dan yang diubahkan. Ada juga sebuah ranah duniawi diwakili oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam tubuh jasmani mereka. Buktinya adalah bahwa mereka tertidur nyenyak. Itu artinya tubuh mereka normal, seperti tubuh kita. Mereka tidak berubah. Tidak, mereka tidak berubah. Inilah ranah kerajaan anak manusia yang tentangnya Alkitab berkata, anak manusia akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Apakah aspek-aspek kemuliaan Kristus yang tampak di atas bukit kemuliaan bukan hanya kemuliaannya sebagai raja pada masa mendatang, namun ada jenis kemuliaan lainnya? Mohon beritahu kami. Juga kemuliaan moralnya tampak karena kita membaca di sini bahwa ia sedang Moral berdoa. artinya manusia sempurna sedang Ya, manusia berdoa. sempurna. Kemuliaannya yang kita lihat ketika ia datang. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di sini kita melihat seorang manusia yang mempercayai Tuhan. Sedang berdoa, dan seperti kami sebut sebelumnya bahwa dalam Injil Lukas, Kristus berdoa sebanyak 7 kali. Dan dalam peristiwa di Bukit Kemuliaan, kita membaca tentang kali kelima di mana Kristus sedang berdoa. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat-ayat mulai dari 37 kita temukan bahwa para murid tidak dapat mengusir setan dari anak laki-laki, sekalipun Tuhan di awal pasal telah memberi mereka kuasa untuk mengusir setan-setan. Jadi apa alasannya?
Silakan. Yesus menyikapkan alasan ini dalam Injil Matius pasal 17. Mereka bertanya kepadanya dalam rumah, mengapa kami tidak dapat mengusirnya? Maka Yesus berkata kepada mereka, ini karena ketidakpercayaanmu. Fakta bahwa kita pernah diberikan sebuah kuasa dari Allah, ini tidak berarti bahwa kita dapat hidup tanpa Dia atau bahwa kita tidak memerlukan Dia. Iman artinya komunikasi, koneksi instan antara kita dengan Allah. Seseorang pernah berkata, traktor di sini dan kereta api di sana. Jadi mengapa itu tidak bergerak? Karena keterkaitan antara kereta api dan traktor itu patah. Keterkaitan antara kita dan Kristus adalah iman. Dan ketika tidak ada iman di dalam kita, maka kuasa Kristus tidak akan pernah diberikan kepada kita. Terima kasih. Ayat-ayat dari 46 sampai 50 dimulai dengan, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Mohon beritahu kami, bagaimanakah respon Kristus? Anda perhatikan bahwa kesombongan adalah tulah yang tersembunyi dan terkutuk, yang menyiksa manusia. Berapa besar kebencian Tuhan kita pada kesombongan? Kristus telah berbicara tentang kayu salibnya, dan tentang harga untuk mengikut Dia adalah dengan menyangkal diri sendiri. Namun ini adalah hal yang sangat sulit. Saya ingat Santo Agustinus memiliki kata-kata bijak ini. Kesombongan adalah dosa pertama yang menyiksa manusia. Maksudnya adalah di Taman Firdaus. Dan dosa terakhir yang ditaklukkan oleh orang kudus. Jadi bahkan setelah orang kudus naik ke langit ketiga dan juga turun, ia masih bisa dikenai kesombongan. Dan di sini kita menemukan bahwa murid-murid... Anda mengacu pada Paulus? Ya, benar. Baik. Saya sedang mengacu pada Paulus. Oke. Dan di sini kita menemukan murid-murid dipenuhi pemikiran tentang siapa di antara mereka yang menjadi terbesar. Walau Kristus ada di tengah mereka, begitu rendah hati yang beritahu mereka, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Namun seperti sudah saya katakan, kesombongan adalah dosa yang dengan garang melekat pada manusia. Baik. Dalam ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia karena wajahnya terarah pada perjalanannya menuju Yerusalem. Apakah hasilnya? Mereka tidak menerima dia. Hal ini membuat marah mereka yang ada bersamanya. Apa tuntutan mereka dan apa jawab Kristus? Ya, mereka berpikir seperti itu. Karena Kristus akan pergi ke Yerusalem, tentunya semua yang mereka pikirkan adalah bahwa Kristus akan pergi ke Yerusalem untuk membangun kerajaannya. Jadi siapakah orang Samaria yang tidak mau membiarkan Sang Raja Agung untuk lewat menuju Yerusalem? Orang Samaria tidak menerima dia karena wajahnya terarah pada perjalanan ke Yerusalem. Jadi tentunya anak-anak guru tidak menangkapnya dengan baik. Itu adalah sebuah pil keras yang sulit ditelan oleh Yohanes dan Yakobus. Beritakanlah pada kami untuk melakukan seperti yang Elia lakukan. Apakah Anda kurang dari Elia, Tuhan? Kita menurunkan api untuk membakar negeri ini bersama warganya. Namun ia menghardik mereka dan berkata, kamu tidak tahu roh macam apa yang menguasai kamu. Karena anak manusia tidak datang untuk menghancurkan hidup manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Bagian terakhir dalam pasal itu dimulai dengan ayat 57. Berbicara tentang harga untuk mengikut dia. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. 3 jenis orang yang memberitahu kita tentang pemuritan yang sesungguhnya dan bahaya dari tidak mengikut Yesus. Mohon jelaskan topik pemuritan lewat 3 peristiwa ini. Kita dapat menemukan 3 problem bagi orang untuk mengikut Kristus. Problem pertama, ada orang yang mengikut dia karena tamak akan perolehan secara materi demi mendapat suatu keuntungan dan inilah yang pertama. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jika saya mengikut dia, apakah yang saya dapat di sini? Semua rasa malu, sakit, aniaya, dan penderitaan. Namun apakah yang terjadi sesudah itu di surga? Semua kemuliaan, kebahagiaan, sukacita, dan kesenangan. Ini adalah untuk rintangan pertama. Rintangan kedua adalah prioritas. Saya akan mengikut Tuhan.
Tetapi apakah Tuhan yang pertama bagiku atau apakah Ia nomor 2? Allah tidak berkenan untuk menjadi nomor 2. Ia Tuhan atas segalanya atau bukan Tuhan sama sekali? Ini adalah problem kedua. Jadi yang pertama adalah mengikut Dia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dan yang kedua adalah memiliki prioritas yang salah. Juga ada pelajaran ketiga yang kita pelajari dari 2 orang terakhir. Apakah ikatan keluarga menghalangi saya? Ikatan keluarga menghalangi banyak orang. Dan ini tentunya adalah sebuah perangkap yang serius. Kita harus selalu menomorsatukan Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat bahwa ada mukjizat yang dilakukan Kristus untuk alasan tertentu, dan salah satunya memberi makan 5.000 laki-laki. Dan untuk memahami tanda ini, kita harus kembali ke 4 Injil yang menunjukkan kemuliaan Kristus. Jadi mereka menunjukkan bahwa Dia nabi dan raja, dan dapat memiliki belas kasihan dan untuk menyembuhkan, tetapi juga menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging. Misi pertama Tuhan kepada murid-murid ada dalam pasal 9, Ia mengutus ke-12 muridnya. Dalam pasal 10 kita membaca bahwa Ia mengutus 70 murid karena tuayan benar-benar banyak tapi pekerja sedikit. Kita juga membaca bahwa Tuhan memanggil murid-murid serta memberi mereka kuasa lalu mengutus mereka. Kita mendapat misi kita dari Tuhan dan kita juga mengembalikannya dengan laporan tentang pelayanan kepadanya. Kita melihat bahwa biaya mengikuti Tuhan adalah pikul salib setiap hari dan siap untuk martir. Hidup tidak penting, gerbangnya sempit dan sulit adalah jalannya dan sedikit yang menemukannya. Terima kasih, Tuhan memberkati, terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkatimu. Pemirsa terkasih, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur dan secara logis bergantung pada pewahyuan ilahi. Mengapa Kristus datang ke dunia ini? Apakah Ia datang hanya untuk mengadakan berbagai mujizat? Apakah mengadakan berbagai mujizat sampai menuntut Allah berinkarnasi dan datang ke dunia ini? Tidakkah mungkin bahwa sebagai Allah yang tidak terbatas, maha hadir, Ia mengadakan berbagai mujizat sementara Ia tetap berada di surga? Lalu mengapa Allah bermanifestasi dalam wujud manusia? Mengapa Ia mengambil wujud fisik dan tinggal di tengah kita? Mengapa Kristus datang? Kristus datang untuk memanifestasikan suatu kehidupan yang berbeda daripada kehidupan manusia, yang disebut kehidupan kekal. Kehidupan yang kekal bersama Bapa yang dimanifestasikan kepada kita. Dalam pribadinya yang unik, kesempurnaan dimanifestasikan. Kristus menunjukkan suatu kesempurnaan yang indah dan menyikapkan kesempurnaan. Dialah satu-satunya pribadi yang unik dan tak bercela. Ia datang bukan hanya untuk memanifestasikan hidup ini, tetapi juga untuk disalibkan tubuhnya. Dan di sini ia menggenapi tujuan Allah, menggenapi kehendak Allah. Jadi kehendak ilahi adalah bahwa Kristus harus disalibkan dan merasakan kematian oleh kasih karunia Allah bagi setiap manusia. Ini Kristus dan inilah iman sejati yang dikaitkan dengan pribadi Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.